welcome to Jakarta Horror Screen Festival 2024. Nah, kali ini bareng sama aku, Ilwara Cecilia, dan sebelahku ada... Kiki Herlambang. Nah, Mas Kiki, kita mau ngobrol apa sih hari ini? Apa ya? Ngobrolin soal film horor. Pastinya ya, karena Ya. kita kan ngomongin Ya. Jakarta Horror Screen Ya, Festival. betul. Pasti otomatis ngobrolinnya tentang horor nih. Nah, Siap. mengenai horor nih ya Mas Kiki, aku tuh penasaran ya, kenapa di bioskop-bioskop mostly nih film Indonesia ini selalu aja bikin filmnya horor terus. Kenapa ya? Faktornya sih gampang kalau saya jadi mereka, jadi filmmaker, Kenapa? cuan. That's it. Saat ini film Udah horor selesai nih podcastnya ya. Udah selesai podcastnya. cuan. Itu doang, nggak ada lagi. Iya memang benar sih ya. Artinya gini, sepanjang sejarah meski itu film horor kalau di state atau di Euro mereka dianggap sebagai B-films atau B-movie gitu. Kenapa disebut? Karena film horor itu nggak perlu biaya besar, Oke. murah, cukup satu lokasi, cukup nakut-nakutin, dah selesai. Dapat penonton banyak, mendulang dolar, mendulang rupiah, bikin kelanjutannya. Oke, betul sekali. Berarti sebenarnya basicnya ini adalah karena penonton kita market di Indonesia itu lebih sukanya film genre horor ya dibandingkan genre-genre lainnya kayak contoh drama, komedi. Berarti kalau kita rangkum nih, apakah film drama genre lain itu tidak menguntungkan dibandingkan horor? Sebenarnya kalau bicara keuntungan, gini, kalau boleh saya jelasin, sampai detik ini saya menyelami industri film, belum pernah ketemu rumusan bikin film untung, belum pernah. Oh no. Dan film yang untung itu juga nggak ada rumusannya, kalkulasiannya. Jadi membuat film yang untung itu memang nggak ada rumusannya. Tapi secara konsep membuat film yang bagus ya itu memang ada semacam ada treatmentnya lah. Gitu. Dari mulai persoalan naskah yang digodok seperti apa, dalamnya ada treatment, terus siapa DOP-nya juga, siapa direkturnya, siapa bintangnya yang bisa merankan tokoh ini segala macam gitu. Tapi mungkin kalau buat saya coba barrier ya untuk genre horor ya. Horor itu sebagai, kalau saya bilang sebenarnya sebagai sub genrenya drama, asal muasalnya dari drama. Gitu loh, ya kan? Dari situ lahirlah beberapa sub genre yang namanya mystery, ya kan? Terus suspense, ya kan? Ada juga crime juga ada di situ. Gitu. Nah sekarang kemajuan industri juga memecah lagi sub genre tadi, seperti horor ada horor psycho, horor thriller, yang lagi. Tapi ya itulah pelaku industri, sah-sah aja mereka mau diapain sekarang, sah-sah aja, silakan aja. Nah artinya kalau kayak tadi Ilona bilang kenapa jadi banyak orang pengen bikin film horor, ya mungkin gini, ranahnya tuh nggak lebih daripada persoalan nasib film nasional. Artinya mungkin dengan kayak begitu, kalau saya pribadi melihatnya, mungkin dengan banyaknya bikin film horor dan banyak peminatnya, banyak penontonnya, nasib film nasional terjaga, terkawal. Artinya Indonesia di pertengahan 90-an pernah mati suri perfilmannya. Pernah mati suri. Ya karena nggak ada produsen yang mau bikin film, dan ketika itu bioskop ramai dengan film-film impor. Eksibitor ya, pengelola swasta bioskop kadang itu. Nah akhirnya sepi penonton film Indonesia, ya mungkin juga dengan kualitas yang kalah bersaing dengan film-film impor, terutama saat itu Tiongkok dan Hong Kong. Ya kan? Dengan kalah mereka, ya udahlah mati suri. Akhirnya para filmmaker itu, para produser film itu beralih ke broadcast, stasiun televisi. Lahirlah banyak episode dan peradaban cerita-cerita sinetron. Kembali kepada persoalan tadi, film industri, ya kan? Sebenarnya tidak ada yang salah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pemuka eksibitor, pemuka bioskop. Bilang kemarin saya undang Anda untuk acara diskusi saya, cuma Anda nggak datang. Ketika saya tanya, gimana itu bioskop sekarang ramai banget film horor,
Iya mas, horor lagi, horor lagi. Seakan-akan saya dengar itu, kalau nggak salah saya ngobrol 2019. Eh, Seakan-akan saya dengar apa yang mesti disalahin kalau film itu bikin kalian makan juga. betul Artinya sih. banyak penonton, listrik yang jalan di bioskop itu kan juga aman, gaji Betul. karyawan itu kan juga aman kalau sampai ke situ ya. Sepanjang sejarah ya intinya gini, film itu gambling, ya Betul. kan? Tapi ketika di film, meski itu dibilang judi, karena nggak tahu hasilnya kan. Betul. Yang tahu kan nanti kalau tiketnya udah terjual berapa banyak. Ya prinsip mereka kalau bisa bikinnya jangan sampai rugi lah, minimal BEP pasti ada. Ya, 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 ya. Nah, Betul, betul. saya ingat 2017 ketika horor itu bergairah lewat mendongkrak popularitas genre horor di Indonesia dengan Pengabdi Setan saat itu, Joko Iya. Anwar. Mulailah banyak tuh bermunculan film-film Betul. horor yang based from real event, ya kan? Ya, betul, true Dari story. true story Ya, segala macam, betul. ya kan? Urban legend segala macam, ya kan? Pokoknya jadilah horor lah. Betul. Dan selalu mereka melakukan kombinasi antara pop stylish dengan vintage. Betul. Nah, dari saya tidak anggap itu Pengabdi Setan itu berjasa, ya kan, menggerakkan roda industri perfilman kita. Tapi paling tidak itu memberikan satu influence dan impact, dampak dan pengaruh terhadap para pelaku bisnis di film. Bahkan ketika COVID 2020 saya pernah ngobrol, satu hari film horor ini akan banyak rame di platform OTT, over the top, ya kan? Oh, itu apa tuh? Over the top. Oh, oke, Jadi oke. layanan semacam streaming, ya kan? Jadi di situ ada Netflix, ya kan? Ada Prime sekarang, Oke. ada Hotstar, ya kan? Betul, betul. Segala macam itu. Artinya kalau mau nonton lebih enak kayaknya di bioskop. Segalanya Iya, kita iya, dapat. iya. Betul, Segalanya betul. kita dapat. Efek suara, gambar, gitu. Ya, kalau Bahkan di bioskop kan detail. lebih Ya. apa ya? Maksudnya dari sound systemnya, terus kayak gitu dari penggambarannya itu pasti lebih mencekam gitu rasanya dibandingkan kalau kita nonton di rumah sendiri. Nah, memang tidak ada rumusan untuk membuat film yang menghasilkan uang yang bagus, gitu. Ya kan? Ada satu istilah, bikin film, konsep film dengan film konsep itu berbeda pengertian. Oke. Kayak beginilah, menurut saya penonton kita, masyarakat kita ini kan karakter yang saya maksud tuh unik. Oke. Saya pernah bilang, ini film sedemikian bagusnya, kok sepi penontonnya, drama gitu. Iya, 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 betul. Sebegitu, ya kan? Tapi itu ada sebelah film yang nggak komersil lah, saya anggap nggak komersil. Nggak ada nilai jual sebagai alat penghibur lah. Tapi kok berjubel ya nontonnya, ya kan? Saat itu kalau nggak salah ucapan itu pernah saya ucapkan tuh di tahun 2013 2014. Tapi saya sempat berpikir satu hari perfilman kita, industri kreatif kita ini akan berkembang kelewat pesan. Jadi tadi kayak persoalan jump scare yang udah mulai dikurangi, efek-efek itu. Ya kan? Yang kedua, penonton yang sudah berhasil menumbuhkan selera mereka, minat mereka. Bahwasanya untuk saat ini mungkin tidak ada film horor Indonesia yang misalnya bapuk lah atau prank aneh gitu. Aku setuju sih sama omongan Mas Kiki. Soalnya ada kenalan ya. Ini dari produser film salah satu PH. Itu jadi teman aku adalah temennya produser. Dia cerita bahwa dia berapa kali bikin film horor itu dengan budget yang sangat kecil, paling berapa ratus juta. Terus, tapi selalu laku, selalu untung. One day dia bikin nih film dengan genre drama percintaan. Yang pertama gagal. Maksudnya ya mungkin nggak untung tapi yang balik modalan. Yang kedua, dia usahakan sampai budgetnya 8M atau 9M sampai pergi ke Jepang. Yang terjadi apa? Buntung adanya. Dan itu akhirnya sampai dia berpikiran, apa jangan-jangan rezeki gua adalah dibikin film horor ya? Katanya, kenapa setiap kali bikin horor tuh selalu untung?
Tapi kenapa kalau film yang bergenre drama, Ya. percintaan itu selalu buntu katanya. Dan makanya aku bilang, oh berarti memang di sini market kita di Indonesia ini marketnya adalah pecinta horor. Dan akhirnya jadi mempertanyakan, kenapa ya? Kok masyarakat Indonesia bisa sampai segitunya nih? Cinta banget sama film horor. Aku sampai nanyakan sama makeup artis aku pun, aku suka banget nih Ilona nonton film horor. Aku cinta banget. Itu benar banget dia setiap kali ngomong tuh dia bela-belain ke bioskop untuk selalu nonton film horor. Gue bilang serius? Iya, aku demen banget katanya. Emang apa sih yang disukain? Ya demen aja gitu, kayak menantang gitu, kayak maksudnya dapat. Dan akhirnya aku menggali lebih dalam lagi. Ternyata di film, karena Indonesia ini tuh kayak masih apa ya, budaya kliniknya kita tuh sangat Banyak, kental. banyak, Ya, banyak. kita masih masih percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, spiritual, pokoknya yang berbau mistis itu sangat kental tuh sama negara tetangga kita Malaysia. Tahu kan? Ya. Nah, film-film horor kita tuh selalu bikin banyak banget tuh laku di Malaysia. Itu Tahu nggak yang meski gitu? jadi itu kan distribusi ya. Iya, betul. Jadi emang ada geng atau kelompok para pengusaha yang berbasis pada distribusi film distribution itu yang mereka tuh mengedarkan di 3 negara biasanya. Malaysia paling utama, kedua Brunei, Singapura. Oh iya betul. Ya kan, lalu nanti bonusnya biasanya nanti ketika mereka apply mengajukan ke kelompok di Vietnam, film itu juga diputar di Vietnam. Oh Vietnam juga ya termasuk. Oke. Ya kan, tapi memang basically ya kalau film itu sukses naruh cuan ya memang di Malaysia itu.